On the factory KTM, he's dropping backward on the 33 bike. Quattarara's getting in tight in the first corner, and he's gone down. He has gone down. I think there was. Starting grid MotoGP Hungaria 2025, Marc Marquez tak terbendung, Francesco Bagnaia raih hasil terburuk di asapi lingkaran Rossi. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, terus menjaga dominasi dengan meraih pole position setelah menjalani kualifikasi MotoGP Hungaria 2025 di sirkuit Balaton Park, Sabtu, 23 Agustus 2025. Marquez akan start terdepan setelah mencetak putaran terbaik 1 menit 36,518 detik atau unggul 0,290 detik atas Marco Bezzecchi, Aprilia, disusul Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, di posisi ketiga. Padahal, kedua pembalap ini berjuang dari Q1. Bezzecchi pada GP Austria juga berjuang dari Q1 untuk meraih pole position. Bezzecchi adalah mantan murid legenda MotoGP, Valentino Rossi, dari Akademi Balap VR46. Sementara Di Giannantonio adalah pembalap tim milik Rossi. Sesi Q1 berjalan, Bagnaia dan sejumlah pembalap lain seperti Jorge Martin dari Aprilia langsung keluar lintasan menggeber motornya. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, meraih start terburuk musim ini di posisi ke-15. Bagnaia memulai balapan dari posisi ketiga di Austria pekan lalu, 15 hingga 17 Agustus, tetapi merosot ke posisi ke-8 menjelang finish. Hasil ini cukup membuat frustrasi bagi pembalap Italia tersebut hingga ia berkomentar tentang kurangnya kesabarannya terhadap Ducati, sehingga ia mundur akhir pekan ini, 22 hingga 24 Agustus, di Hungaria. Meskipun komentar Bagnaia berubah sebelum akhir pekan, performanya di trek semakin memburuk di Balaton Park. Pembalap Italia itu gagal lolos Q2 untuk pertama kalinya musim ini dan hanya lolos kualifikasi di posisi ke-15 pada Sabtu pagi di sirkuit Hungaria yang akan memulai debutnya di kalender MotoGP akhir pekan ini. Bos tim Davide Tardozzi menyatakan bahwa hasil kualifikasi untuk juara dunia MotoGP 2 kali ini belum tentu akan membaik. Jelas kami tidak senang dengan hasil ini, Francesco Bagnaia, yang pertama, ujar manajer tim Ducati Lenovo, Tardozzi, kepada TNT Sport setelah Q1 di Hungaria. Kami sekarang harus mempertimbangkan sesuatu untuk besok pagi. Balapan ini akan sangat sulit dari segi psikologis dan karena sangat sulit untuk menyalip di trek ini. Jadi, memulai dari posisi ke-15 memang sangat sulit. Namun, pada akhirnya, kami pantang menyerah. Terkadang Anda harus menyentuh dasar untuk bangkit kembali. Kami percaya pada Pecco dan kami perlu melakukan sesuatu agar ia bisa tampil lebih baik di balapan-balapan berikutnya. Ditanya tentang bagaimana Ducati dapat membantu Bagnaia secara mental, Tardozzi mengatakan bahwa fokus Ducati adalah pada solusi teknis. Itu sesuatu yang kami tidak anggap sebagai masalah, tetapi sekarang kami harus mencari cara teknis untuk membantunya, ucap Tardozzi. Kita lihat saja nanti. Kami akan banyak berdiskusi setelah sesi ini, kualifikasi, dan kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sisi teknis untuk balapan hari ini. Bagnaia tampak frustrasi dengan enggan kembali melakukan time attack saat waktu menyisakan 1 menit terakhir dan justru melaju pelan di luar racing line. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu tampak bekerja keras mengendalikan motornya saat di tikungan 5 dengan momen Wellier yang nyaris membuatnya jatuh. Detik terakhir, Di Giannantonio menyamai Binder untuk menduduki urutan kedua di belakang Bezzecchi dengan gap sama-sama 0,247 detik. Di Giannantonio diputuskan berhak menemani Bezzecchi setelah catatan waktu keduanya lebih baik dari Binder. Pertarungan tiga besar semakin membara saat Joan Mir dari tim pabrikan Honda terpaut 0,593 detik dari Marquez. Bezzecchi melejit dengan merangsek ke urutan kedua di menit terakhir Q2 dengan gap 0,162 detik dari Marquez, sedangkan Mir harus turun ke posisi ke-10. Yellow flag berkibar di saat terakhir, saat Paul Espargaro dari KTM terjatuh di area sektor 2, hingga akhir, Marquez tidak tergusur usai mempertajam catatan waktu menjadi 1 menit 36,518 detik.
Marc Marquez menahbiskan diri sebagai kandidat kuat pemenang MotoGP Hungaria 2025 di trek anyar, sirkuit Balaton Park. Pasalnya pada kualifikasi hari Sabtu, 23 Agustus 2025, pembalap Ducati itu finish pertama dengan lap time 1 menit 36,518 detik. Ini merupakan pole position ke-8 seorang Marc Marquez di MotoGP 2025. Sekaligus menandakan 1 menit 36,518 detik merupakan rekor lap baru untuk motor MotoGP di sirkuit Balaton Park. Adapun posisi kedua dan ketiga diisi pembalap yang berjuang dari Q1, Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Fabio Di Giannantonio, VR46. Sementara itu pembalap KTM, Pedro Acosta yang sempat masuk kandidat untuk meraih pole position MotoGP Hungaria 2025 sempat alami crash dan harus puas finish ke-7. Pada Q1, beberapa pembalap top harus berguguran. Di antaranya Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang gagal lolos ke Q2. Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio adalah dua pembalap yang berhak lolos ke Q2 dari Q1. Pedro Acosta yang sempat dianggap ancaman utama pada kualifikasi MotoGP Hungaria 2025 justru mengalami crash pada run 1. Marc Marquez pun langsung unjuk gigi pada run 1. Dia membukukan 1 menit 36,822 detik untuk menempati posisi pertama. Kemudian ia mempertajamnya lagi menjadi 1 menit 36,646 detik. Pada run 1, Enea Bastianini jadi satu-satunya pembalap yang bisa mendekati lap time Marc Marquez. Dia berselisih 0,296 detik di urutan kedua. Pada akhirnya, Bastianini harus puas finish keempat. Sementara Marc Marquez mempertajam lagi lap time-nya ke angka 1 menit 36,518 detik sekaligus bertahan di urutan pertama sampai akhir kualifikasi MotoGP Hungaria 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, terus menjaga dominasi dengan meraih pole position setelah menjalani kualifikasi MotoGP Hungaria 2025 di sirkuit Balaton Park, Sabtu, 23 Agustus 2025. Marquez akan start terdepan setelah mencetak putaran terbaik 1 menit 36,518 detik atau unggul 0,290 detik atas Marco Bezzecchi, Aprilia, disusul Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, di posisi ketiga. Padahal, kedua pembalap ini berjuang dari Q1. Bezzecchi pada GP Austria juga berjuang dari Q1 untuk meraih pole position. Bezzecchi adalah mantan murid legenda MotoGP, Valentino Rossi, dari Akademi Balap VR46. Sementara Di Giannantonio adalah pembalap tim milik Rossi. Sesi Q1 berjalan, Bagnaia dan sejumlah pembalap lain seperti Jorge Martin dari Aprilia langsung keluar lintasan menggeber motornya. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, meraih start terburuk musim ini di posisi ke-15. Bagnaia memulai balapan dari posisi ketiga di Austria pekan lalu, 15 hingga 17 Agustus, tetapi merosot ke posisi ke-8 menjelang finish. Hasil ini cukup membuat frustrasi bagi pembalap Italia tersebut hingga ia berkomentar tentang kurangnya kesabarannya terhadap Ducati, sehingga ia mundur akhir pekan ini, 22 hingga 24 Agustus, di Hungaria. Meskipun komentar Bagnaia berubah sebelum akhir pekan, performanya di trek semakin memburuk di Balaton Park. Pembalap Italia itu gagal lolos Q2 untuk pertama kalinya musim ini dan hanya lolos kualifikasi di posisi ke-15 pada Sabtu pagi di sirkuit Hungaria yang akan memulai debutnya di kalender MotoGP akhir pekan ini. Bos tim Davide Tardozzi menyatakan bahwa hasil kualifikasi untuk juara dunia MotoGP 2 kali ini belum tentu akan membaik. Jelas kami tidak senang dengan hasil ini, Francesco Bagnaia, yang pertama, ujar manajer tim Ducati Lenovo, Tardozzi, kepada TNT Sport setelah Q1 di Hungaria. Kami sekarang harus mempertimbangkan sesuatu untuk besok pagi. Balapan ini akan sangat sulit, dari segi psikologis dan karena sangat sulit untuk menyalip di trek ini. Jadi, memulai dari posisi ke-15 memang sangat sulit. Namun, pada akhirnya, kami pantang menyerah. Terkadang Anda harus menyentuh dasar untuk bangkit kembali. Kami percaya pada Pecco dan kami perlu melakukan sesuatu agar ia bisa tampil lebih baik di balapan-balapan berikutnya.
Ditanya tentang bagaimana Ducati dapat membantu Bagnaia secara mental, Tardozzi mengatakan bahwa fokus Ducati adalah pada solusi teknis. Itu sesuatu yang kami tidak anggap sebagai masalah, tetapi sekarang kami harus mencari cara teknis untuk membantunya, ucap Tardozzi. Kita lihat saja nanti. Kami akan banyak berdiskusi setelah sesi ini, kualifikasi, dan kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sisi teknis untuk balapan hari ini. Bagnaia tampak frustrasi dengan enggan kembali melakukan time attack saat waktu menyisakan 1 menit terakhir dan justru melaju pelan di luar racing line. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu tampak bekerja keras mengendalikan motornya saat di tikungan 5 dengan momen Wellier yang nyaris membuatnya jatuh.